Keluarga mamaku, suku Batak Simalungun yang terkenal akan lidah berbulu dan kekeramatan pada masanya. Sedangkan ayahku berasal dari salah satu kota di Jawa Timur. Mamaku setelah menikah memilih ikut bersama ayahku untuk tinggal di kotanya di Jawa Timur, meninggalkan opung dan dompu sendirian di kampungnya. Ibuku anak satu-satunya di keluarga mereka. Setelah opung dan ompuku meninggal dunia, kami tidak pernah lagi berkunjung ke kampung halaman mamaku, karena tidak ada juga saudara di sana. Namaku Yoga Kurniawan, biasa dipanggil Yoga, dan adikku bernama Dimas. Aku masih duduk di bangku sekolah kelas menengah akhir, kelas 10. Sedangkan adikku Dimas masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, kelas 7. Kami tinggal di sebuah desa di Jawa Timur. Kami memiliki rumah yang sederhana di desa ayahku. Rumah yang sangat nyaman dan kami cintai, kini hanya tinggal kenangan. Rumah yang tidak terlalu besar dan memiliki kolam kecil di halaman depannya menjadi kenangan bahagia masa kecilku. Kisah ini berawal dari ayahku yang ditawari tanah oleh temannya di daerah Jambi di Pulau Sumatera. Masih kuingat jelas nama teman ayahku itu adalah Pak Irawan. Orang ini berumur sekitar 45 tahun. Saat dia menawari ayahku tanah beserta rumah yang dijual murah di Jambi, diinformasikan tanah itu seluas 50 hektar beserta rumahnya. Waktu itu ayahku ditawari dengan harga 200 juta. Berbekal dari informasi Pak Irawan waktu itu, ayah berniat mengajak kami sekeluarga untuk pindah ke Jambi karena rumah dan tanahnya tergolong murah di sana. Saat malam hari, kami semua sedang bersantai di ruang TV. Mama menanyakan ayah soal tanah yang akan ia beli. Ya, kayak mana tanah yang ditawarin teman ayah kemarin, jadi ayah ambil. Tanya mamaku dengan logat khas Sumateranya. Ya jadilah mak, sayangkan mumpung harganya murah. Jelas ayahku yang seolah meyakinkan mamaku. Emang ayah udah lihat tanahnya di sana, posisinya kayak mana. Di mana-mana orang kalau mau beli sesuatu itu lihat dulu kondisinya, bukan main percaya aja. Dengan ada sedikit kesal, mamaku sambil berjalan menuju dapur meninggalkan ayahku di ruang tamu. Mama dari awal memang sedikit menolak akan niat ayah tersebut. Karena harus repot pindahan jauh, apalagi beda pulau. Belum lagi ngurus perpindahan sekolah kami. Tapi kan mak, itu tanah luasnya 50 hektar mak. Kita bisa buat kebun sawit di sana, kata ayah yang mengikuti mama ke dapur. Aku bersama Dimas pura-pura tidak mendengar perdebatan mereka. Mata kami hanya fokus ke TV, tapi telinga kami menangkap setiap pembicaraan mereka. Iya ya, mama tahu itu tanah luas, harganya murah. Masa ayah gak curiga sih kenapa tanah yang begitu luas dijual dengan harga murah? Jawab ibu seolah-olah ingin membuka pikiran ayah. Bukannya mama ingin ngebantah kemauan ayah, tapi kita di sini kan juga udah enak sih ya. Kita punya kebun karet biarpun gak seberapa luas, seenggaknya cukup kan ya? Sambung mama yang ingin ayah itu sadar. Ayah hanya diam tidak menjawab kata-kata mama. Ayah lebih memilih masuk ke kamar dan tidur. Melihat kondisi yang sudah tidak kondusif, aku mengajak Dimas untuk masuk ke kamar juga. Coy, kelihatannya perang udah di depan mata nih. Yuk ke kamar aja kita main PS sebelum ibu berubah jadi Kurama. Kataku dengan wajah sedikit meledeknya. Hanya anggukan yang diberi Dimas seolah mengiyakan ajakanku. Setelah sampai di kamar, kami langsung menyalakan PS dan berbincang-bincang. Bang, ayah kok beda ya? Biasanya kan ayah paling ribet kalau mau beli apa-apa, ya kan? Tanya Dimas padaku yang mulai pembicaraan. Iya juga ya Dim, beda sama ini. Padahal itu tanah bukan main-main. Masa ayah gak cek dulu surat-suratnya atau kondisi tanahnya di sana gimana? Jawabku dengan mata yang masih fokus ke TV. Tapi ya udahlah Dim, kita gak usah ikut campur, kita ngikut aja. Kayak tai hanyut di sungai. Sambungku lagi ke Dimas. Hampir 3 jam kami main PS, mata mulai ngantuk. Dan aku pun menyudahi permainan dan bergegas untuk tidur.
Keesokan paginya, seperti biasa, mamaku menyiapkan sarapan kami. Setelah selesai memakai baju sekolah, aku langsung menuju meja makan, yang dimana mereka sudah berkumpul di sana. Tidak ada pembahasan masalah kemarin sama sekali di meja makan ini. Hanya seperti pagi-pagi sebelumnya. Setelah selesai sarapan, aku dan Dimas pun berangkat ke sekolah. Aku sama Dimas bergantian menyalip ayah dan mama. Uang saku kami mana, Mak? Tanyaku sambil melirik mama. Kalau uang aja kau gak bisa lupa. Tapi kalau jalan ke sekolah suka amnesia kau, Bang. Kata mama sambil mencubit lenganku. Iya, Mak. Abang ini suka kali motornya belok ke warnet. Kayak ada magnetnya gitu aja. Dimas ikut memanaskan suasana pagi ini yang begitu cerah. Hanya lirikan mata tajam yang kau berikan pada adikku Dimas. Jangan macam-macam kau ya, Bang. Ku giling ususmu nanti. Jawab mama sedikit bercanda kepadaku dan Dimas. Iya, Mak, tenang aja. Ya udah kalau begitu kami berangkat dulu ya, Mak. Assalamualaikum. Jawabku sambil mencium kening mamaku. Bel panjang menandakan akhir dari perjalanan panjang di sekolah ini. Ya, waktunya pulang sekolah sudah tiba. Aku langsung bergegas untuk pulang ke rumah. Kebetulan aku dan Dimas satu sekolahan, jadi nggak perlu repot-repot untuk menjemputnya. Bang, kita langsung pulang ya? Tanya Dimas begitu melihatku di parkiran. Ya langsung pulang lah, emang mau kemana lagi kau? Tanyaku pada Dimas. Singgahlah dulu bang, sejam 2 jam di warnet. Jawab Dimas tengah berbisik kepadaku. Gak mau, nanti kau tuduh lagi abang yang ngajak kau ke warnet. Udah cepat kau naik, nanti ku tinggal kau. Mau? Jawabku sedikit kesal kepada Dimas. Setelah sampai di rumah, aku melihat ayah bersama Pak Irawan ada di depan teras sambil berbincang-bincang. Tak tahu apa yang mereka bahas, karena setelah kami datang, ayah dan Pak Irawan tidak lagi mengobrol. Aku pun langsung masuk mengajak Dimas untuk masuk lewat pintu belakang. Ayo Dim, lewat belakang aja. Ajakku pada Dimas. Ya bang, jawabnya singkat. Pada akhirnya ayahku tertarik untuk membeli tanah itu. Siang itu, saat ayah ditawarin oleh Pak Irawan, dia sedikit kelihatan aneh. Karena langsung mengiyakan permintaan Pak Irawan tanpa menawar tanah tersebut lebih dulu. Padahal waktu itu masih dirembukan sama mamaku. Setelah Pak Irawan pergi, mama langsung menghampiri ayah dan ingin bertanya maksud ayah tersebut. Tapi ayah menolak untuk bicara. Setelah 1 minggu kemudian, Pak Irawan datang kembali ke rumah untuk meyakinkan mamaku dan ayah. Aku sebenarnya sedikit ngeri lihat Pak Irawan, karena perawakannya yang tinggi besar, kulit hitam legam dan rambut keriting gondrong sebahu. Ditambah dengan suaranya yang begitu serak, membuat siapa saja yang melihatnya bergidik ngeri. Pada saat Pak Irawan datang memberikan rayuan manis ayah, semakin mantap dan yakin untuk meminang tanah tersebut. Di sini ayah malah ikut meyakinkan mama tentang pilihannya. Dan pada akhirnya mamaku luluh juga dan memilih mengikuti perkataan ayahku. Setelah melihat ibuku menyetujui keinginannya, ayah langsung bergegas untuk menemui Pak Haji Ilyas untuk menawarkan rumah dan kebun milik kami. Pak Haji Ilyas adalah tuan takur atau tuan tanah di desa kami. Beliau membeli semua aset ayahku tanpa tersisa satupun. Hanya perabot dan barang rumah tangga yang tidak dijual ayah. Ayah berniat untuk membawa barang tersebut ikut pindah bersama kami.